Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi tentang em, sistem koordinasi untuk mencari luas dan keliling pada segitiga. Nah, jadi pada sistem koordinasi ini kita akan membuat bentuk segitiga, kemudian kita akan mencari luas dan kelilingnya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC mempunyai koordinat titik A minus 2, minus 3, B 4, minus 3, C 4,5. Nah, yang ditanya adalah hitunglah keliling segitiga ABC. Kemudian hitunglah luas segitiga ABC. Nah, jadi kita harus buat titik-titiknya dulu. Titik A, titik B, titik C, lalu ditarik garis membentuk segitiga, kemudian kita cari keliling dan luasnya. Oke, langsung saja di situ kita buat titiknya dulu. A itu adalah minus 2, minus 3. Di sini ya titiknya. Nah, kemudian yang B 4 minus 3. Nah, itu titiknya. B kemudian C 4,5. Oke. Nah, itu si C, kemudian kita tarik garis. Nah, dapatlah segitiga. Nah, setelah ini kita bisa mencari luas dan kelilingnya. Nah, coba kita cari luas dulu ya. Nah, luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, jadi alasnya ada berapa? Ada 6 kotak. Berarti 6. Lalu tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, jadi setengah dikali 6 adalah 3. 3 dikali 8, 24 satuan. Nah, jadi luas dari segitiganya adalah 24 satuan. Kemudian kita bisa mencari kelilingnya. Nah, tinggal dihitung saja. Petak-petaknya tadi alasnya adalah 6, tingginya adalah 8. Nah, tinggal kita mencari si AC. Cara untuk mencari AC kita menggunakan rumus Pitagoras. Nah, jadi AB ditambah BC ditambah CA. Nah, jadi untuk mencari si AC atau CA ini bisa kita menggunakan rumus Pitagoras yang di bawah ini. Nah, jadi XA kurang XB pangkat 2 ditambah YA kurang YB pangkat 2. Nah, jadi di sini kan rumusnya AB yaitu XA kurang SB pangkat 2 ditambah YA kurang YB pangkat 2. Ini dikarenakan yang dicari adalah AB. Namun kita yang mau kita cari adalah CA atau AC. Nah, berarti angka yang ini si C dengan si A yang akan kita pakai. Nah, jadi CA XC jadi si 4 ya dikurang XB. XB-nya berapa? XA karena kita kan mau cari si CA, si C sama A. Jadi minus 2. Jadi 4 kurang minus 2 tutup kurung pangkat 2. Lalu di sini adalah YA, YA-nya adalah berarti di sini harusnya YC karena kita mencari si C sama A. Si 5 dikurang yang A-nya adalah minus 3, berarti kurang minus 3. Lalu tutup kurung pangkat 2. Begitu. Tapi cara cepatnya sebenarnya tinggal kita ini pengurangan ini hasilnya nanti adalah alasnya. Sedangkan 5 kurang minus 3 ini adalah hasilnya adalah tingginya. Jadi 6 ini alasnya tadi ya 6 petak, lalu tingginya 8 petak. Jadi 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 100. Jadi akar 100 adalah 10. Jadi di sini 6, 8, lalu di sini ada 10. Jawabannya adalah 24 satuan. Jadi luasnya adalah 24 satuan, kelilingnya juga 24 satuan. Begitu caranya. Berikutnya di sini diketahui segitiga KLM mempunyai koordinat titik-titik A, B, C. Nah, di sini ada koordinat-koordinatnya ya. Nah, langsung saja kita gambar ke diagram Kartesius ini.
Langsung saja kita gambar ya. Titik A itu berada di sini, kemudian titik B 5,-2 berarti ada di situ. Lalu C 2,2 di sini. Oke, tinggal kita tarik garis, sudah dapat segitiganya. Nah, di sini adalah segitiga sama kaki. Nah, tinggal kita hitung luas dan kelilingnya. Nah, jadi tinggal kita cari kelilingnya. Nah, di sini kan titiknya A, B, C. Namun di sini kan dibilang segitiga KLM. Nah, jadi ini kita ubah saja. A-nya ini jadi K, B-nya L, C-nya M. KLM. Nah, sedangkan kita bisa mencari keliling KLM, yaitu berarti KL ditambah LM ditambah MK. Oke. Nah, KL-nya berapa? Bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, ditambah LM-nya. Nah, ini yang harus kita cari. Bagaimana mencarinya? Nah, bisa menggunakan rumus yang di bawah lagi. Kita garis yang di bawah. Nah, jadi LM sama dengan, karena yang LM, jadi kita menggunakan titik dari L dan M. L dan M. Nah, jadi XL itu si 5 dikurang M 2. Jadi 5 kurang 2 adalah 3 pangkat 2. Kemudian Y-nya YCL minus 2 dikurang 2. Nah, jadi jawabannya adalah 3 pangkat 2 ditambah minus 4 pangkat 2. Ini sebenarnya minus, tapi kalau di pangkat 2 nanti jadi plus juga. Jadi kita nggak usah tulis minusnya. Jadi totalnya 25, berarti 5 satuan. Akar 25 dan 5 satuan. Jadi di sini 5, di sini 5. Nah, jadi 6 ditambah 10. Nah, jadi ini 16 satuan. Oke, kemudian kita tinggal mencari luasnya. Luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah alasnya tadi adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pas 6. Setengah dikali 6. Nah, tingginya yang mau kita cari. Itu harus kita tarik garis M sampai ke bawah untuk mendapat sudut 90 derajat. Nah, itu yang akan menjadi tingginya. Berapa itu? 4 satuan. Jadi 4 setengah dibagi 2. Dibagi 6, 3. 3 dikali 4 adalah 12 satuan. Begitu caranya ya. Gampang kan? Oke, sekarang kita coba kalau yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita punya segitiga PQR, di mana koordinat P min 1,5, kita langsung tulis di sini min 1,5. Koordinat Q adalah 2,1. Sedangkan koordinat CR 5,1. Wah, ini segitiga ternyata segitiga tumpul nih. Nah, segitiga tumpul. Oke. Kalau kita mencari luasnya, kita yang gampang dulu. Nah, luasnya setengah dikali alas dikali tinggi gitu ya. Alasnya itu gampangnya ini kan P, ini Q-nya, ini R-nya. Gampang kita ambil ini 1, 2, 3. Di setengah dikali 3. Nah, cuma tingginya mesti hati-hati. Nah, tinggi ini kita tidak boleh ceroboh. Tingginya bukan PQ ya, tapi tinggi dari, karena kita pakai alasnya QR, maka tingginya ditarik dari P, titik satu laginya ke bawah, tegak lurus ke sini ya, titik terus ke perpanjangan PQ. Berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4. Tingginya adalah 4, dicoret 2, berarti adalah 6 satuan. Oke. Nah, sekarang menghitung kelilingnya yang agak ribet nih. Keliling segitiga PQR, nah ini pasti PQ gitu ya, ditambah QR tambah RP gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi jejak kita meninggalkan
PQ ini. Nah, ini sangat menarik. Ternyata segitiga siku-siku ya. Nah, ingat rumus jarak itu kan kakak sudah pernah terangin, ini sebenarnya dari Pitagoras. Sehingga kita untuk mencari PQ, ini akar dari 1, 2, 3, 3 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat. Nah, akar dari 25 hasil adalah 5. Oke, PQ-nya itu adalah 5. QR-nya tuh 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal RP-nya nih yang belum kita hitung. Oke, kita belum menghitung si RP. Kita mau menghitung si RP. Nah, ini kakak punya segitiga yang warna biru, yang besar. Nah, jadi kalau kalian bisa melihat rumus jaraknya itu, bisa sih kalian boleh 5 dikurang min 1 kuadrat dan sebagainya. Tapi kakak mau lihat sebagai ini. Oh, ini ada berapa satuan ya? X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti akar dari 6 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat. Ya, berarti ini akar dari 36 ditambah 16. Akar dari 52. Oke, bisa keluar dari akar gak ya? Kita coba hitung. Nah, cara menghitung akarnya adalah ini kita bagi dulu dengan bilangan prima. Berarti 2 kali 2, 6. 2 dikali 13 gitu ya. Ini kalau kita lihat adalah akar dari 2 kuadrat dikali 13. Ini kalau kita keluarin jadi 2 akar 13. Maka kita dapat nih RP-nya adalah 2 akar 13. Sehingga ini tinggal ditambah 2 akar 13. Nah, ini adalah angka dengan angka boleh dijumlahkan 9 tambah, tapi kalau angka yang ada akarnya tidak boleh dijumlahkan. Jadi itu saja 9 tambah 2 akar 13. Jadi kita dapat nih luas dan kelilingnya. Jadi kalau keliling pasti pakai rumus Pitagoras atau pakai rumus rumus jarak gitu ya. Nah, untuk soal nomor 5 diketahui segitiga PQR mempunyai koordinat titik P, Q, dan R sebagai berikut. Kita disuruh hitung keliling segitiga dan juga luasnya. Oke ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, nah ini seperti biasa kita selalu membuat yang namanya sketsa terlebih dahulu ya. Jadi kita bikin sketsanya terlebih dahulu. Sekarang kita bikin sketsanya juga nih. Jadi titik P-nya min 4, min 3. Min 4, min 3 berarti dari sini. Nah, ini titik P-nya. Kemudian kita punya titik Q min 1,1. Min 1,1 itu di sini. Ya. Kemudian punya titik R min 5,4 berarti dari sini. Nah, ini kalau kita hubungkan menjadi segitiga ya. P di sini Q. Nah, di sini si R-nya. Oke ya, ini R-nya. Maka kalau kita menghitung keliling segitiga, maka kita butuh sisi PQ, PR, dan QR. Maka kita pakai rumus ini nih ya. Rumus jarak. Jadi kalau kita mau cari PQ, nah ini sama dengan akar dari XP dikurang XQ kuadrat ditambah YP dikurang YQ kuadrat. Oke ya, kita coba masukin ya. P-nya itu min 4. Nah, jadi ini akar dari min 4 dikurang Q itu min 1. Nah, min 1 kuadrat ditambah YP-nya itu minus 3 dikurang Q-nya itu 1. Oke, kuadrat. Didapat nanti adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oh, dapat nih 5 satuan. Oke, 5 satuan. Oh, ini 5 satuan ternyata. Nah, nanti tinggal QR. Sama nih, QR. Kita menghitung QR. Nah, kakak pakai warna yang berbeda supaya lebih menarik. Nah, QR ini adalah akar dari XQ dikurang X-nya si R kuadrat. Ya, ditambah YQ dikurang Y-nya si R di kuadrat. Oke. XQ-nya adalah akar dari ini berarti negatif 1 dikurang XR-nya min 5 gitu ya. Kuadrat ditambah YQ-nya itu adalah 1 dikurang YR-nya itu adalah 4. Ya, kuadrat. Ini dapat akar dari 4 kuadrat di ini hasilnya adalah 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat gitu ya. Nanti dapat nih 5 satuan juga ternyata. Oke, ini ternyata 5 satuan. Terakhir kita menghitung si PR-nya. Nah, kita menghitung si PR. Sama ya, tetap ya. Kita menghitung si PR.
Berarti akar dari X-nya P dikurang X-nya R dikuadrat ditambah Y-nya P dikurang Y-nya R dikuadrat gitu ya. Ini akar dari X-nya P itu berapa tuh? Min 4. Y-nya si X-nya si R itu min 5 dikurang min 5 kuadrat ditambah Y-nya si P itu min 3 dikurang 4 kuadrat. Oke. Ini dapat berarti ini akar dari 1 kuadrat ya. 4 ditambah 5 di 1 kuadrat ditambah min 3 dikurang 4 berarti min 7 kuadrat. Ini kalau kita hitung dapatnya adalah akar 50 ya. 1 tambah 49. Berarti ini dapat bisa kita keluarkan dari akar. Ini adalah 25 kali 2 sehingga bisa kita keluarkan menjadi bedak sini ya. Bedak sini 5 akar 2. Ya, dapat dari mana 5 akar 2 nih Kak? 50 itu adalah 25 dikali 2. Yang bisa keluar dari akar adalah si 25-nya. Jadi 5 akar 2. Oh, ini dapat nih 5 akar 2. Maka kita bisa simpulkan keliling segitiganya adalah, kita jumlahin semua ya. 5 tambah 5 tambah 5 akar 2. Hasil adalah 10 ditambah 5 akar 2. Nah, itu baru keliling ya. Gimana sekarang kalau kita menghitung luasnya? Nah, sekarang kita bikin lagi tadi segitiganya di sini. Min 4, min 3. 1,1 di sini ya. Nanti akan ada dua cara untuk menghitung luas dalam koordinat. Oke, cara pertama, di cara pertama kita akan membuat yang namanya persegi. Nah, jadi kita mau bikin persegi nih, di sini. Oke. Kalau yang tadi luasnya cukup gampang. Jadi kalau yang soal-soal sebelumnya nih luasnya gampang-gampang nih karena lurus-lurus aja nih. Kalau ini kan agak miring-miring ya, kita agak sulit menentukan tingginya mana dan sebagainya gitu. Nah, itu agak susah. Nah, maka ketika kita mencari luas segitiga PQR, kakak bikin segi 4 yang besar. Nah, maka luas segitiga PQR ya, ini bisa kita tuliskan sebagai luas persegi panjang dikurang, ini ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga ya. Luas segitiga pertama dikurang luas segitiga kedua dikurang luas segitiga ketiga gitu ya. Jadi kakak membuat persegi panjang besar, kakak mau menghitung yang putih, kakak kurangi dengan yang pinggir-pinggirnya. Oke, kita bikin lebih rapi ya. Berarti luas persegi panjangnya, nah ini adalah panjang dikali lebar gitu ya. Panjang dikali lebar berapa nih? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikali 4 ya, dapat 28 satuan. Oke. Luas segitiga yang pertama, nah, setengah kali alas kali tinggi. Kenapa sih bikinnya persegi panjang? Supaya kita dapat alasnya gampang, tingginya gampang nih ya. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4. Berarti setengah dikali 3 dikali 4. Dicoret 2, dapat hasilnya 6 satuan. Luas segitiga yang kedua, nah ini adalah sama nih, setengah dikali alas dikali tinggi ya. Setengah dikali 3 1, 2, 3 ya sama ya, 1, 3 dan 4. Dapat juga 6 satuan. Nah, luas segitiga yang ketiga, ini kalau kita hitung 1 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setengah dikali alas dikali tinggi, setengah dikali 1 dikali 7 gitu ya. Dapat nih 3,5 satuan. Nanti dikurangi semua nih. 28 dikurangi 6 itu hasilnya 22. 2 dikurangi 6 itu 16. 16 dikurangi 3 setengah hasilnya ada 12,5 satuan. Nah, ini ini cara pengerjaan yang cara pertama. Nah, untuk cara yang kedua itu kita sebut dengan cara determinan. Jadi kakak tidak perlu menggunakan grafiknya, kakak tidak perlu menggambar grafiknya, kakak hanya butuh titik-titiknya saja. Ya, karena kakak tidak perlu membuat persegi panjangnya. Nah, cara gimana? Cara determinan itu yang pertama kali kita lakukan adalah kita menulis seperti ini. P itu adalah min 4, min 3. Kemudian Q itu adalah min 1,1. Jadi kita tulis mendatar. Kemudian kita punya si R min 5,4
Nah, kemudian kita tulis lagi nih si Q-nya di bawah sini. Kita tulis lagi si P-nya. Jadi yang pertama kita tulis lagi. Ini adalah min 4, min 3. Boleh nggak Kak kalau kita mulai dari Q? Boleh. Q, R, P, Q lagi gitu ya. Yang penting berurutan. Nah, kita rumusnya itu adalah nanti seperti ini. Jadi luas si segitiganya itu adalah setengah dikali dari hasil mutlak. Nah, hasil mutlak dari apa? Dari perkalian ini. Cara kaliannya gimana? Nah, sekarang kakak akan ajarin cara perkaliannya. Yang pertama yang kita lihat adalah serong kanan dulu. Jadi dari sini kita mau serong kanan nih. Nah, ya. Ini mau serong kanan ke sini. Oke, ini mau serong kanan ke sini. Oke, tapi selalu kita kalikan dengan plus 1. Jadi plus 1 dikali min 4 hasilnya adalah min 4 ya, dikalikan 1 hasilnya ada min 4. Oke, itu saja di sini. Ini plus 1 juga. Plus 1 dikali min 1, min 1. Min 1 dikali 4 hasilnya min 4. Plus 1 dikali min 5 itu hasilnya adalah min 5. Min 5 dikali min 3 adalah hasilnya plus 15. Oke ya. Kemudian kita akan kerjakan yang serong kiri. Nah, sekarang serong kiri nih. Cuma yang setiap perkalian serong kiri itu dikalikan dengan min 1. Ingat, tangan kiri tangan buruk kalau kata orang tua kita. Tangan kanan tangan baik. Yang baik positif, yang buruk negatif. Jadi yang serong kiri kita kali min 1. Min 1 dikali min 3 itu hasil positif 3 dikalikan min 1. Berarti min 3. Itu saja nih. Ini juga sama nih. Kita kalikan serong kiri ya. Min 1 dikalikan 1. Min 1. Min 1 dikali min 5. Hasilnya adalah plus 5. Kita kalikan lagi serong kiri. Nah, min 1 dikali 4. Min 4. Min 4 dikali min 4. Hasilnya adalah plus 16. Oke. Nah, tinggal kita jumlahkan hasil di dalamnya nih. Berarti luas segitiganya adalah setengah dari hasil mutlak. Ini min 4 dikurang 4 min 8. Min 8 tambah 15 itu adalah, nah ini min 8. Ini sama ini jadi plus 7 ya. 7 dikurangi 3 hasilnya jadi plus 4 ya. Plus 4 tambah 5 9 tambah 16 ya. Ini dapat setengah dikali 25. Apa sih tanda mutlak ini fungsinya? Jadi kalau hasilnya negatif, kita bisa tulis langsung jadi setengah kali 25 gitu. Hasilnya kalau kita hitung 12,5 satuan. Nah, tentunya hasil ini harusnya sama ya, sama hasil yang ini gitu. Jadi mau pakai cara satu, pakai cara dua boleh. Cara pertama adalah kita membuat persegi, cara kedua kita menggunakan determinan. Kita coba lagi ya satu contoh soal. Jadi kakak punya segitiga ABC, titik A-nya di min 1,4, min 1,4 itu di sini. Kemudian titik B-nya min 5,1, min 5,1 di sini. Kemudian titik C-nya di 5, min 4, 5, min 4. Wah, di sini. Jauh ya. Ini jauh sekali. Oke. Ini titik A-nya, ini titik B-nya, ini titik C-nya. Maka ketika kita menghitung keliling, keliling kita butuh menghitung AC-nya. AC-nya berapa nih? Akar dari, kalau kalian pakai sketsa sebenarnya tidak harus menghafal rumus ini ya. Kita bisa hitung seperti ini nih. Pitagoras nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 kuadrat. Ya. Ini pasti hasilnya kalau kita pakai ini hasilnya begini juga. Ini akar dari 100 dapatnya 10. Sekarang kita coba cari si BC-nya. Si BC. Nah, ini adalah akar dari, kita hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kuadrat. Nah, ini adalah akar dari 125 ya. Ini 25, ini 100. Nah, 125 itu berapa sih? 5 kali 25. Yang bisa keluar dari akar adalah si 25-nya. Yang kita dapat 5 akar 5. Oke ya. Terakhir, kita akan menghitung si AB. Nah, kita akan menghitung si AB. Adalah akar dari, kita hitung ya. 1, 2, 3. 3 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4. Oh, 4 kuadrat. Berarti ini adalah akar dari 9 tambah 16. Karena akar dari 25 sama hasil 5. Oke, sehingga keliling segitiga. Nah, itu adalah 10
ditambah 5 ditambah 5 akar 5. Kita akan dapat hasilnya 15 ditambah 5 akar 5 gitu ya. Sekarang kita coba cari luasnya. Terserah nih mau pakai cara apa. Kakak akan contohin juga dua-duanya. Jadi pertama kita akan pakai cara menggambar ya. Kita gambarkan titik A-nya min 1,4 tadi di sini. Titik B-nya min 5,1 tadi di sini. Titik C-nya adalah 5,4. 5,4 betul? 5,4 di sini. Kita punya segitiganya di sini. Oke. Sekarang kakak bikin, karena ini kan kita tidak bisa tahu ya mana sih siku-sikunya di mana dan sebagainya, tingginya kita juga nggak jelas. Jadi kita pakai cara yang pertama, kita bikin persegi. Nah, kita bikin persegi melewati titik-titiknya. Oke. Nah, jadi luas segitiga ABC. Ini tadi di sini ya A, B dan C. Ini cara menghitungnya adalah kita menghitung luas perseginya, persegi panjangnya berapa nih? Panjang dikali lebar. Kalau kita hitung berapa nih ya? 10 dikali 8. 10 dikali 8 80. Luas segitiga 1. Nah, misalkan nih segitiga yang pertama, setengah dikali alas dikalikan tinggi. Setengah dikalikan 1 2 3 4 5 6 dikalikan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kalau kita coret hasilnya ada 24 gitu ya. Kita coba lagi. Berarti sekarang luas segitiga yang kedua, ini luas segitiga yang kedua. Nah, inilah setengah dikali alas dikalikan tinggi. Alasnya itu 1 2 3 4 5. Setengah dikalikan 5 dikalikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hasilnya 25 ya. Yang terakhir luas segitiga yang kedua. Nah, yang ketiga. Yang ketiga adalah setengah dikali alas dikalikan tinggi. Nah, setengah dikalikan 1 2 3 dikalikan 1 2 3 4. Oke, berarti ini 6 hasilnya. Kita akan kurangkan. Nah ya, tadi kakak alasnya tidak selalu mengambil yang mendatar. Bisa juga yang vertikal, tingginya tinggal yang mendatar ya. Jadi nggak apa-apa ya. Kalau kita kalikan, kalau kita kurangkan, ini dulu dikurangkan. 80 kurang 24 itu artinya 56. 56 dikurangi 25 artinya berapa tuh? 31 dikurangi 6 hasilnya adalah 25. Nah, ini berarti 25 satuan. Gitu ya. Sekarang coba kita cek pakai cara determinan. Kita tuliskan dulu si A-nya. Nah, A-nya itu adalah min 1,4. B-nya itu adalah min 5,1. C-nya 5,4. Karena A paling atas, A kita tulis lagi, A lagi min 1,4. Oke ya, kemudian kita akan kalikan. Kita bikin dulu formatnya. Inilah setengah, berarti luas segitiganya setengah dari tanda mutlak. Oke ya. Kita kalikan dulu yang serong kanan. Ingat dikali positif 1. Min 1 dikalikan 1 berarti nanti min 1. Ini juga dikalikan positif jadi plus 20. Min 5 dikalikan min 4 dikalikan plus 1 gitu ya. Ini juga plus 20. Oke. Sekarang kita kalikan yang serong kiri. Yang serong kiri ingat dikalikannya dengan negatif. Nah, dikalikan dengan negatif 1. 4 dikalikan min 5 itu hasilnya adalah minus 20 dikalikan ini 1 jadi plus 20. Nah, ini dikalikan min 1 hasil adalah 5. Ya, kemudian yang ini juga kita kalikan dengan min 1 hasil adalah minus 4 gitu ya. Ini kalau kita hitung, nah ini setengah dari ini totalnya 60. Nah, 60 dikurang berapa nih? Min 1, min 5, min 4 gitu ya. Berarti setengah dikalikan dari 50. Nah, berarti sudah ada 25 satuan juga. Nah, jadi terbukti ya. Sudah 2 kali kita coba, mau cara yang mana aja boleh.